Gimana dok? Apakah dari dokter atau dari saya dok? Kebetulan share screen-nya dokter sudah kelihatan di kita. Sudah kelihatan? Sudah dokter. Oke, sudah dokter.
Halo, Halo dok, udah mau sekarang? sudah dokter. Udah, Ya dok, bisa dilanjutkan. bisa lanjut ya kalau gitu kelihatannya. Nanti kalau ada masalah tolong dikasih tahu dokter ya. Siap. Baik, baik. Jadi kita mulai aja walaupun terlambat ada apa-apa ini pendahuluan. Jadi di kuliah pendahuluan ini ilmu peternakan itu nanti sebenarnya ada dua dosen dari ini, jadi Pak Sampurna, Prof. Sampurna mungkin sudah tadi pagi yang ikut kuliah pagi, nah nanti dia ada siangan lagi di jam 1 lagi. Nah dokter karena ada sesuatu tidak bisa offline, nah dokter akan berikan secara online gitu, secara online. Nah mungkin di daftar sudah dokter bagikan kemarin di Korti nanti mengenai jadwalnya. Di samping di kuliah secara umum, jadi pengantarnya nanti akan ada tugas presentasi dari setiap kelas, yang mana nanti tiap kelas itu ada 2 kelompok, jadi ada 2 kelompok dan ada 2 tugas nanti yang dokter berikan di tiap kelompok itu. Mungkin karena kita berempat gitu, dari Pak Sampurna kemarin sepakatnya itu dibagi 4 kelasnya itu, kemudian 4 dosen. Tiap dosen kemudian akan memberikan 2 tugas gitu. Umpama kalau jumlahnya 40 gitu kan, kalau dibagi 4 kan menjadi 10 tiap kelompok. Nah, tiap dosen dapat 10 mahasiswa. Kemudian dari 10 mahasiswa itu akan dibagi 2 tugas dari masing-masing dosen. Sehingga setiap kelompok atau dalam satu kelas akan ada 5 orang anggota. Nah, sebagai contoh umpama kelas A itu 1 sampai 10 umpamanya itu untuk satu dosen, nanti 1 sampai 5 tugas 1, mungkin 6 sampai 10 tugas yang kedua yang nanti dipresentasikan dari tiap kelas gitu. Itu nanti yang akan prosesnya seperti itu. Nah, nanti jadwalnya mungkin mahasiswa yang belum mendapat jadwal nanti bisa di-share di Kortinya untuk bisa dapat jadwal kuliahnya. Gitu. Jadi nanti sampai dokter ngasih itu sampai 7 Oktober mungkin presentasi terakhir, 7 Oktober presentasi terakhir, nanti 14 juga belum bisa dibuka. Nah, untuk hari ini dari dokter di samping pedoman tadi akan memberikan kuliah mengenai ayam pedaging dan ayam petelur. Nah, ini pengantarnya nanti tugasnya akan ada mengenai ayam pedaging dan mengenai ayam petelur. Gitu. Nanti terakhir dokter sampaikan. Sampai di sini bisa dipahami dulu mengenai pendahuluannya. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai pendahuluannya? Halo? Masih kedengeran suaranya dokter? Masih terdengar dok. Ya, itu dipahami nanti ya mengenai tugasnya. Jadi setiap kelas itu nanti tiap dosen akan kelas dibagi 4 orang sesuai jumlah dosen. Nanti tergantung jumlah kelas ABC kan beda-beda jumlah mahasiswanya, dibagi 4 dulu. Nah, bagi 4 sehingga nanti dapat di awal mungkin dokter dapat nomor 1 sampai 10 gitu. Pak Sampurna mungkin juga 1 sampai 10 di kelas yang pertama tadi mungkin gitu. Nah, nanti kalau gitu yang keduanya 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, nah begitu aja pembagiannya. Nah, mungkin nanti di Korti dokter sampaikan lagi. Nah, kita lanjut dulu ke materi pengantar, yaitu mengenai beternak ayam ras.
Nah, itu jadi ayam ras itu, jadi kan ada ayam ras, ayam buras itu, Anda udah tahu semua ini. Nah, merupakan ayam yang melalui seleksi yang memiliki kesamaan baik dalam bentuk ukuran, bentuk, perilaku atau pembawaan, itu dikelompokkan menjadi satu kelompok paritas ayam ras namanya. Jadi ada kelompok-kelompoknya itu ya. Nah, paritas ini sudah dibagi dalam beberapa kelas yang disesuaikan dengan tempat asalnya. Jadi itu tempat asalnya kadang-kadang pabrikan itu yang membuatkan kelompok-kelompok ini akan memberikan nama-nama dari ayam ras itu. Sehingga ada nanti ayam ras kelas Amerika, Asia, gitu, ya, Eropa gitu. Nanti itu contoh kelompok-kelompoknya. Nah, ini sebagai pengantar aja. Nah, yang diternakan itu adalah ada kualitas kemudian ayam petelur, ayam pedaging, ayam berfungsi ganda, ayam petelur dan ayam pedaging. Nah, untuk ayam petelur itu kalau lihat ciri-cirinya, ini secara garis besarnya aja, Anda bisa nanti cari lagi mengenai kelompok ciri-ciri ayam petelur ini. Ada yang tubuhnya relatif yang lebih kecil, nah produksi telurnya itu 200, dia setahun 250 sampai 280, hampir setiap hari dia bertelur gitu, hampir setiap hari. Nah, itu biasanya kalau kita 1 tahun kan 285. Nah, biasanya lebih banyak di rata-rata 250, 260. Nah, itu yang optimal biasanya. Dapat 260 sudah bagus. 280 ini sampai hampir setiap hari tadi dia bertelur. Nah, ayam petelur itu mulai bertelurnya dari umur 5 bulan. 5 bulan dia sudah mulai bertelur. Jadi itu setelah dipelihara anakannya, setelah 5 bulan biasanya dia mulai start bertelur, nanti sampai bahkan umur 11 tahun dia masih bisa bertelur ya. Tergantung nanti ras-rasnya itu. Nah, nanti sebagai pilihan nanti ini kalau mau beternak ada pilihan, ada telur yang berwarna putih gitu. Ya ayamnya itu contoh ayamnya itu dari Leghorn, Minokas, Anconas, California White, itu contoh-contoh dari paritas yang memberikan hasilkan telur yang putih. Nah, di sini tubuhnya ramping, jadi tipe peteloringan ya, nah, produksinya 260, seperti dokter sampaikan tadi, 260 per tahun. Nah, sifatnya dari ayam ini agak sensitif terhadap lingkungan dan yang akan bisa mempengaruhi produksi dari telurnya itu. Nah, ini contoh dari yang Leghorn yang menghasilkan telur yang putih. Kemudian, nah ini yang nanti menghasilkan telur yang merah atau coklat. Ini yang banyak dipelihara sekarang di Indonesia, termasuk di Bali adalah jenis yang ini, tipe berwarna telur coklat. Sehingga kalau kita lihat telur di pasaran untuk ayam ras itu telurnya berwarna coklat. Itu telurnya berwarna coklat, jadi bobot ayamnya cukup besar ya, sekitar 2 kilo. Nah, ini juga termasuk dia dwiguna nanti penghasil telur dan daging. Jadi setelah diakhir, Anda mungkin sering lihat itu ayam-ayam yang setelah masa bertelurnya berakhir itu akan diakhir sebagai ayam pedaging karena dia bobot badannya cukup besar. Produksi telurnya antara 260 sampai 275. Nah, ini kalau tadi Leghorn 260-an, nah ini bahkan sampai 270-an per tahunnya. Nah, jadi ya hampir jadi cuma ada waktu kurang dari sebulan tidak bertelurnya, setiap hari dia bertelur. Nah, contoh dari strain ini, sorry. Contoh-contoh dari strainnya ini ada yang Babcock, ada yang Highsec, ya, ini yang banyak Highsec Brown yang banyak dipelihara di Indonesia. Nah, ini nanti bisa dipilih, ada yang
Hanya contoh-contoh dari Albert, Rose Brown, dan yang lainnya. Ini cuma sekedar contoh. Nah, ini pabrikan yang menciptakan dari varietas itu. Jadi kalau Anda baca lagi, bahkan sudah itu mulainya dari tahun 72. Sampai sudah berapa tahun sebenarnya penciptaan di ayam-ayam varietas petrol ini. Contoh-contohnya aja, yang di Indonesia sering perusahaan pembibitan yang mengembangkan strain itu nanti. Nah, ini tempat-tempat Anda mencari kerja nanti, ada di Amput Saku, ada di Pendawa, ada Carun Pokpan, dan yang lainnya, yang masih banyak ada breeder-breeder yang menghasilkan telur ini, ayam petelur ini. Oke. Nah, yang penting sekarang mulai dari bagaimana manajemen beternak ayam. Nah, ini yang nanti Anda perlu perhatikan. Mungkin ada di sini mahasiswa yang beternak ayam? Ada? Kalau kemarin beberapa mahasiswa yang sudah tamat itu, ada yang langsung dia beternak ayam, dari orang tuanya beternak ayam, ada yang ayam petelur, ada ayam pedaging gitu. Mungkin menguasai mengenai manajemen beternaknya itu. Ada nih mahasiswa yang orang tuanya punya peternakan ayam? Ada? Ya. Anggita Raka Saputra, ada? Ada orangnya? Ada, Dok. Punya ayam petelur? Saya tidak punya, Dok, kebetulan. Punya ya. Ada punya. Kemudian ada yang punya, bukan penelitiannya sama-sama di tempatnya jauh. Kemudian dokter bergrup antar mahasiswa, penelitian di tempatnya beliau berlima, dia ada penelitian di ayam dagingnya, kan ada juga yang sudah S2 kemarin ngambil di ayam petelurnya dia sendiri. Itu teman-temannya. Baik, yang pertama dalam manajemen peternak ayam itu adalah persiapan sebelum anak ayam itu tiba. Jadi apa yang perlu disiapkan sama dengan orang mungkin menyiapkan sebelum anak lahir. Nah, karena persiapan sebelum pertama itu anak ayam tiba, apa yang perlu dipersiapkan itu sudah jelas, itu persiapan mulai dari kandangnya. Nah, kandang, dalam kandang apa yang perlu diperhatikan, ini mulai dari alas kandang, tergantung dari tipe kandangnya, dindingnya, apakah dia pakai ventilasi. Sekarang pertama banyakkan yang pakai close house, jadi tanpa ventilasi. Berarti itu yang diperhatikan sehingga suhunya disesuaikan nanti sesuai dengan kebutuhan ayam. Nah, itu disesuaikan dengan lampu pemanas. Kalau yang menggunakan ventilasi, berarti lampu nanti diukur untuk mendapatkan suhu itu berapa besar lampu pemanasnya. Kalau close house tertutup, dari berapa nanti memerlukan lampu pemanas. Nah, setelah itu yang perlu disiapkan nanti menempatkan anak ayam. Jadi menempatkan setelah anak ayam itu datang, nah, bagaimana cara untuk menempatkannya. Ini sudah dipersiapkan sehingga ayam itu datang dalam bentuk box. Jadi dalam satu box itu jumlahnya 100 ekor isinya, satu box. Memindahkan ke kandang yang Anda persiapkan. Suhunya itu sudah dibuat nanti 32 derajat Celcius. Suhunya dibuat 32 derajat Celcius. Nah, kan ayam itu begitu dia nanti sampai di tempat, dia langsung makan gitu. Langsung makan ya. Langsung mencari makan. Karena dia mungkin apalagi yang dikirim dari Jawa. Nah, mungkin ada puasanya jadinya di perjalanan, dan dia akan langsung mencari makan, maka harus segera disiapkan tempat makan dan minum itu. Nah, biasanya ayam masih kecil bisa menggunakan karton dulu, belum menggunakan tempat makan yang komersial itu. Hanya digunakan dulu karton, kemudian pakannya ditebar di sana.
Nah, setelah berumur 5 hari, baru pakai tempat makan yang komersial. Setelah 5 hari. Nah, kemudian setelah itu ruangan yang perlu diperhatikan, nanti kalau ayamnya untuk 100 ekor ya, itu disiapkan ruangan 25 sampai 100 meter persegi. Jadi tiap ayam itu mendapat 0,2. Itu bisa diatur nanti itu ruangannya. Yang selalu ada adalah penyediaan air bersih ini. Karena masih rentan sekali dia, ini ayam, misalnya air itu harus mendapatkan perhatian yang sangat besar di awal, yang harus serius, tidak boleh ada kontaminasi. Nah, karena ayamnya masih ayam baru datang, itu memiliki kekebalan tubuh yang belum sempurna. Nah, ini di sini diperlukan air yang bersih, terutama bebas dari koli, itu kuman koli. Kalau masih ada air menggunakan air tanah atau air sumur, itu harus dilakukan pengenapan pembersihan, sterilisasi supaya airnya menjadi bersih. Jadi disediakan secara delibitum, jadi ayam itu minum itu sewaktu-waktu dia minum. Jadi begitu dia lari sebentar minum lagi, lari sebentar minum lagi. Nah, sehingga di kandang itu harus sedia air minum secara ad libitum, jadi tidak boleh ada kering. Jadi tergantung kandangnya, tergantung jumlahnya, mungkin disediakan dengan jarak setiap 2-3 meter ada satu tempat minum. Nah, ini ayam yang baru datang, yang DOC, yang dalam satu kotak. Nah, ini biasanya isinya 100, isinya 100 dalam kotak ini. Nah, ini yang harus segera nanti dibuka kotaknya dan ditempatkan di kandang persiapan itu tadi. Nah, dia memerlukan suhu 32 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau sudah ayamnya nanti biasanya sampai umur 5 bulan, dia tuh masih di kandang bersama gitu. Sebelum dia masuk di kandang untuk ayam petelur itu ada beberapa tipe, ada jenis-jenis pemeliharaan sistem kandangnya. Nah, tapi di awal itu sebelum umur 5 bulan biasanya masih dipelihara secara koloni, jadi disebar seperti ayam broiler itu di dalam satu tempat, dia masih dipelihara. Nah, nanti setelah dia berumur menjelang 5 minggu itu baru akan naik ke kandang untuk produksi. Kandang produksi. Nah, akan dilakukan pemilihan ayam, nah, kemudian akan dimasukkan ke dalam kandang produksi. Nah, ini jenis kandang produksinya. Nah, jenis kandang ayam untuk produksi itu, untuk unggas petelur itu ada secara umum ada 2 pembagian, ada yaitu kandang baterai dan kandang postal atau koloni. Nah, yang banyak digunakan sekarang untuk ayam petelur itu yang mungkin Anda lihat di peternakan, masing-masing yang lebih banyak adalah kandang baterai. Kandang baterai itu adalah kandang intensif yang membuat ayam tidak bisa bergerak bebas, karena isinya cuma satu-satu dia. Satu-satu tiap blok gitu, tiap kotak. Nah, ini cocok untuk ayam petelur produktif untuk mempermudah manajemen dan kebersihan. Gitu. Sehingga karena dia satu-satu, ya tidak manajemen, dia tidak terganggu dengan temannya yang lain, ya tidak ada saling patuk mematuk, dan kebersihan kandang bisa dilakukan dengan baik. Kalau kandang postal itu memungkinkan ayam bergerak lebih bebas di area yang lebih luas. Jadi dia itu lebih besar, jadi dalam satu koloni itu bisa 10-20 ekor ayam dilepas di sana. Nah, di sini kelebihannya menghemat biaya, namun memerlukan manajemen kotoran yang lebih intensif. Jadi ayam itu akan bercampur, nah, di situ akan keluar kotoran yang bercampur. Nah, di sini memerlukan nanti manajemen untuk melakukan sanitasi dari kandang itu supaya tidak mencemari lingkungan maupun tidak akan menyebarkan penyakit dari satu ayam ke ayam yang lainnya.
Ini harus lebih intensif dilakukan mengenai manajemen pembersihan kandangnya. Nah, coba kita lihat lebih jauh mengenai sistem pemeliharaan baterai, kandang baterai atau baterai kits ini. Nah, kandang ini dirancang sebagai unit individu berjajar, seperti baterai gitu berjajar, makanya dibilang kandang baterai gitu. Di mana setiap ayam ditempatkan dalam ruang yang sempit. Jadi soalnya 550 sampai 750 cm per ekor. Nah, lantainya miring untuk memudahkan pengumpulan telur secara otomatis. Jadi nanti otomatis telurnya bergerak ke arah tempat yang lebih miring, sehingga dia tidak masuk ke tidak kontak langsung dengan ayam pada saat melakukan pengambilan telur. Sistem ini diadopsi luas karena efisien produksi, efisien produksi yang tinggi, jadi kemudian biaya operasionalnya rendah dan mudah pengelolaan sanitasinya. Jadi lebih mudah membersihkan karena kotorannya akan mengumpul di satu tempat yang gampang untuk dibersihkan dan tidak mencemari kandang yang lainnya. Tapi kandang ini juga mempunyai kelemahan, jadi sekarang mulai kelemahan, bahwa dengan baterai cage ini dapat menimbulkan stres secara kronis, jadi karena dia ayamnya tidak bisa bergerak, terkungkung dia di sana, itu bisa menyebabkan stres secara kronis. Jadi terus-menerus dia begitu akan mengalami stres, gangguan kesehatan, dan kesejahteraan ayam yang buruk. Nah, kalau sekarang nanti Anda mungkin sudah belajar nanti case rawan, nah di sini kuncinya dia bahwa kesejahteraan hewan itu tidak baik atau buruk. Jadi dia ayam tidak menikmati kesejahteraannya karena tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah ini yang sekarang mendapat sorotan juga dari Kesrawan, bahwa sistem baterai ini disoroti karena mengganggu Kesrawan, jadi kesejahteraan hewan. Nah dari kandang ini juga permasalahan utama adalah tingginya insiden kelemahan tulang akibat kurangnya pergerakan ayam di sana. Karena ayamnya tidak bisa bergerak, tidak bisa dia mandi kubang atau mandi debu gitu. Hanya dia berdiri aja di sana. Nah, keterbatasan dalam baterai kecil ini juga menghambat ayam untuk mengekspresikan perilaku alam dasar. Nah, tempat alamnya itu adalah keserawannya, nggak ketemu dia, tidak mendapatkan keserawan seperti berjalan, mengepakkan sayap, nggak bisa bertengger, nggak dapat, atau bersarang nggak bisa. Nah, ini semua menjadi sorotan dari keserawan. Jadi bahwa ayam itu tidak menikmati sifat alaminya, sifat alami dasarnya ya seperti bergerak, mengepakkan sayap, bertengger atau bersarang. Hanya ayam dipaksa hidup dalam posisi statis yang menyebabkan atrofi otot kaki. Namanya otot kakinya ini yang menjadi atrofi. Deformasi tulang kaki dan luka pada telapak kaki. Nah, ini yang banyak terjadi kalau kandang-kandang besi atau kandang bambu lama-lama akan menyebabkan dia juga luka pada telapak kaki akibat tekanan yang terus-menerus pada lantai sangkar. Nanti kalau Anda lihat di telapak kakinya pasti ada hitam-hitamnya itu. Kalau nanti ayam akhir Anda beli, lihat di sana itu adalah bekas luka-luka telapak kaki. Nah ini kelemahan dari kandang baterai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak jelas? Atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Gimana? Ada yang mau apa dilanjutkan? Sejauh ini tidak ada, dok. Ya, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya ke kandang yang kedua. Nah, ini dia bentuk tadi kandang baterai itu. Ini yang tradisional yang menggunakan bambu. Nah, ini ayamnya dalam satu vlog ada satu ekor. Nah, ada juga sekarang sudah menggunakan pipa baja kandang itu sehingga lebih gampang lagi membersihkannya. Kalau ini masih banyak debunya karena menggunakan bambu dia banyak debu-debunya dia di sekitar kandang.
Kita lihat sekarang sistem pemeliharaan koloni. Jadi pada hakikatnya kandang koloni itu adalah kandang baterai yang lebih besar. Sama sebenarnya plok-plok begitu, hanya dia diperbesar sehingga mampu menampung 10 sampai 30 ekor ayam. Jadi dia masih mampu menampung 10 sampai 30 ekor ayam. Nah, seperti ini dibuat dia koloninya. Ini yang bersingkat gitu. Nah, di sini bisa menampung 20 sampai 30 ayam, kemudian dibuat berjajar panjang gitu. Seperti ayam kandang baterai itu. Nah, sistem ini memungkinkan ayam itu bergerak lebih bebas di dalam kandang tanpa batasan ruang yang ketat. Mereka dapat mengekspresikan perilaku alaminya seperti bertengger, bersarang, mandi debu, dan mencari makan. Nah, itu masih salah, maaf, ini kepiprik. Ini karena ini koloni. Nah, ini di sini tetap terbatas dia juga di sini karena seperti karena baterai tadi, ayamnya memang tidak sempat dia untuk bergerak terlalu lincah. Nah, begitu juga terbatas ini geraknya karena dia diisi 10 gitu misalnya, hanya berputar-putar di sana. Nah, ini juga kelemahannya ayam koloni ini, bahwa tetap ayam itu masih tidak bisa menikmati keseruannya, tetap tidak bisa menikmati keseruannya karena masih terkungkung oleh kandang yang sempit. Nah, setelah itu baru kemudian sekarang dikembangkan atau mulai berpikir mengarah, masih banyak sekarang peternak dengan sorotan-sorotan ini mulai sekarang mengubah sistem peternakannya menggunakan sistem pemeliharaan cage-free. Nah, ini sekarang yang lagi belakangan ini sedang digencar-gencarkan oleh para pecinta keseruan itu, pecinta hewan, supaya ayam itu atau ternak ayam petelur itu menikmati kesejahteraannya. Nah, mulailah menggunakan sistem ini. Sistem ini memungkinkan ayam bergerak bebas di dalam kandang tanpa batas ruang yang ketat. Nah, sehingga mereka dapat mengekspresikan perilaku alaminya seperti bertengger, bersarang, mandi debu, dan mencari makan. Nah, seperti ayam broiler jadinya dia. Jadi kandangnya dia, ayamnya seperti ini kandangnya. Dilepas begitu ayamnya bisa dia pecah gambarnya, bisa bergerak. Nah, ini tempat bertelurnya, ini tempat tenggerannya, tempat untuk bertengger, dibuatkan di situ dalam kandang dibuatkan tempat bertengger. Ini tempat bertelur, sarang bertelur. Nah, ini tempat dia untuk mandi debu. Harusnya ada pergerakannya. Ini masih yang tradisional ini. Anda lihat ini masih menggunakan kayu dan bambu dindingnya. Ini yang sedang dikembangkan sekarang mengenai yaitu ayam sistem pemeliharaan dengan cage-free ini. Jadi perilaku dasar dia bisa dilakukan, mengekspresikan dia seperti bertengger, bersarang, mandi debu, dan mencari makan. Nah, tantangan sistem ini terkait dengan perilaku agresif. Nah, itu akan terjadi saling patuk mematuk, itu feather packing, yaitu mematuk bulu sesama ayam, itu yang menjadi tantangan di situ, karena ayam bisa juga terjadi karena kanibalisme, jadi saling mematuk antar temannya. Yang terdapat hierarki sosial yang berbentuk dalam kelompok ayam yang lebih besar. Jadi kadang-kadang ayam yang dominan duluan yang lebih besar, yaitu yang akan agresif melakukan karena kanibalisme. Nah, ini perlu manajemen kandang yang baik. Nah, di sini perlu ada perhatian khusus, mungkin nanti kalau ada ayam yang bersifat kanibal, itu bisa dipisahkan ke kandang yang lain. Di sini tenggeran yang perlu, jadi perlu, sehingga kalau ayam itu bisa dia mungkin yang kalah atau yang lain bisa naik ke tempat bertenggernya. Ada area mandi debu,
sangat penting untuk menjaga kesejahteraan ayam dalam sistem ini. Nah, seperti itu ini. Nah, ini dikembangkan kemarin setelah dianalisis, sistem ini mulai di Bali sudah ada sekitar 5 kali mahasiswa S2 yang melakukan penelitian ini. Memang dia setelah dihitung secara ekonomi juga, sistem pemeliharaan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, karena tadi harus ada tenaga kerjanya juga, tenaga pengawasnya, pengganti liternya, debu, pembersih, sanitasi. Tapi harga telurnya yang bisa dia jual lebih mahal sekarang. Kalau telur biasa dijual 1.700 atau 1.500 per butir, 1.700 yang sampai 2.000 begitu, dia telur ayam yang Kicks Free ini dia langsung di label dia harganya di 2.700 sampai 3.000 per telur dia gitu. Jadi lebih mahal Rp1.000 daripada ayam biasa, dan itu dari pihak hotel, katanya ini dari penelitian yang mahasiswa S2 kemarin, banyak yang memesan telur yang seperti ini karena di dunia sekarang digaungkan mengenai kesejahteraan hewan ini gitu. Nah, kita diskusi kemarin apakah laku telurnya dengan harga lebih mahal. Nah, ternyata dia sudah punya langganan khusus dari pihak hotel, restoran, dan orang-orang asing yang pecinta kesrawan itu. Nah, hitung walaupun biaya produksinya lebih tinggi, tapi keuntungan akhir itu lebih tinggi yang menggunakan sistem kandang Kicks Free ini. Mahasiswa ini baru ujian bulan yang lalu, ujian S2-nya dengan penelitian tesis tinjauan kesrawan dan antara kandang yang Kicks Free dan kandang baterai, baik dari tinjauan dari segi kesejahteraan dan dari segi ekonomi veterinernya. Dan ternyata di sana dia memang produksinya lebih rendah, tetapi karena harga jualnya lebih tinggi, tetap lebih menguntungkan yang ini. Gitu. Nanti silakan nanti Anda mungkin nanti berkunjung ke lapangan kalau ada waktu, tanyakan. Sekarang ada tanyakan kemarin ada 5, katanya di Tabanan ada 3, kemudian di Bangli ada sekitar 2 atau 3 juga yang mengembangkan ini, sistem ini. Waktu kita tanyakan pada saat dia ujian. Ini ada kandangnya dari Bali ini, yang di Tabanan katanya ini. Saya ambil gambar dari tesisnya dia. Nah, itulah mengenai sistem atau manajemen pemeliharaan ayam kampung ditinjau dari kandangnya. Sebab itu yang pertama yang harus mendapat perhatian. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat mengenai pakannya. Nah, pakannya itu sudah ada standar sebenarnya. Sudah ada standar mengenai pakan ayam petelur seperti ini. Ini sudah ada panduannya. Anda tinggal membaca dan menyesuaikan nanti. Jadi mulai dari starter itu dari 0 sampai 6 minggu inilah tadi dia membutuhkan protein yang lebih tinggi. Ya, ini sebagai standar aja. Nanti biasanya kalau sudah di peternakan ayam itu sudah punya dia panduan ini. Jadi karena kita menggunakan kebanyakan pakan yang sudah kita beli dari pabrikan. Gitu. Kalau mencampur sendiri ya silakan nanti buat campuran yang mengandung protein 20% di starter itu. Sedangkan di umur 6 sampai 8 minggu di grower itu, nah itu ada 18 protein yang mulai menurun, energinya yang meningkat. Kemudian ini developer ini sudah menjelang bertelur ini. Nah, itu umur 16 minggu, 16% dia dulu, umur 15 minggu, 8 sampai 15 menurun proteinnya itu, tapi energi yang meningkat. Nanti terus begitu dia pre-layer ini sudah mulai. Jadi ayam itu bertelur tuh awal dari umur 15 sampai 18 minggu.
mulai awal bertelurnya 18 minggu. Nah, ini dipakai kandungannya. Kemudian setelah 18 minggu itu sebagai fase akhir, fase bertelur. Jadi itu yang sistem pengaturan pakannya. Nah, kalau hanya ada sedang pabrikan, biasanya kalau ada kerjasama dengan pabrikan, jadi pabrikan itu sudah membuat standar itu, mana yang starter dengan kodenya dia, kode pakannya sesuai dengan kode perusahaan yang menciptakan pakan itu. Nah, nanti di sini biasanya dokter hewan kemarin ada konsultannya itu yang di ayam, sekarang ada yang mitra. Ayam mitra itu dari dia yang langsung sudah menjelaskan mengenai starter, blower, dan developer ini jenis pakan yang harus diberikan. Mudah-mudahan ada yang juga bekerja di apa namanya, perusahaan ayam, nanti akan ini yang banyak disampaikan nanti kepada peternak. Jadi Anda akan sebagai fasilitator mengenai pakan ini, pengaturan pakan. Nah, itu. Jadi setelah pengaturan pakan selesai, yang perlu Anda ketahui ada beberapa penyakit yang sering menyerang ayam. Sudah kita kuliahkan, ini penyakit viral maupun penyakit bakteri. Nah, untuk pencegahannya itu mulai dari umur 1 hari. Nah, itu biasanya diuji, itu yang tadi itu sudah ini dari perusahaan, biasanya dia sudah memberikan vaksin dia di sini. Yang pertama mulai dari vaksin Marex gitu. Nanti setelah di perusahaan itu akan dilakukan vaksinasi menggunakan vaksin infeksius bursalisis, penyakit IBD. Jadi kita sudah kuliah penyakit viral itu Prof. Yuni yang ngasih, itu mulai dari berikan setengah dosis dulu di umur 15 hari, nanti ini umur 20 hari juga diberikan lagi, dilanjutkan umur 25 hari. Kemudian ini jenis vaksin yang diberikan, ada yang bronkitis, Newcastle lisis, ND, kemudian infeksius bursalisis juga diberikan lagi, kemudian penyakit Marek. Di sini memang infeksius bursalisis, jadi karena penyakit itu menekan sistem imun, nah itu memang diintensifkan dari umur ayam kecil. Ini panduannya kadang-kadang juga sedikit dimodifikasi tergantung dari perusahaan-perusahaan yang memberikan bibit maupun yang membuat vaksin. Mungkin ada kombinasi dari hari-harinya lebih tidak persis sekali seperti ini. Nah, itu tergantung dari merek vaksin yang mereka ciptakan dari masing-masing perusahaan. Tapi ini sebagai panduan saja. Sampai umur juga. Nanti berlanjut juga setelah bertelur itu terus ada panduannya nanti akan biasanya kalau peternakan ayam bertelur itu sudah ada konsultan dari dokter hewan yang akan memberikan informasi mengenai vaksin dan obat yang diberikan. Kita sekarang ke vaksin saja, sebenarnya kita sekarang tidak boleh menggunakan antibiotik dalam ayam sebagai pemicu produksi. Ini pencegahan penyakitnya yang kita berikan. Nah, terus berlanjut nanti dia umur 49 hari, 10 minggu, 12 minggu, 13 minggu, 16 minggu, sampai menjelang bertelur ini dan sebagainya. Setelah 16 minggu biasanya baru dikurangi nanti vaksinnya karena ayam sudah masuk kandang untuk bertelur dia. Untuk bertelur sehingga produksinya tidak akan terganggu dengan sering penangkapan ayam pada saat dia berproduksi. Nah, sehingga kekebalannya itu diciptakan sebelum dia berproduksi, sebelum umur 18 minggu, karena mulai produksi yang intens itu mulai 18 minggu. 16 minggu ya sudah mulai pre-layer tadi. Ya, jadi kandang baterai yang produksinya itu jadi telurnya kandang dibuat miring, sehingga telurnya bisa mengumpul di sini. Nah, untuk ayam bertelur produksinya ini yang diharapkan. Diharapkan nanti setahun mulai dari umur 18 minggu itu, jadi masuk kandang produksi dalam setahunnya. Mulai dari sini dihitung setahunnya. Dalam setahunnya dia berproduksi tadi ada 260
sampai 280 kalau bisa bertelur. Ini setiap hari dia bertelur, berpuncak produksinya. Dan nanti ini tadi produksi. Nah, inilah saat-saatnya peternak akan menikmati hasil dari jerih payahnya. Jadi ini di produksi ini. Nah, di sini dipertahankan ayam tidak stres sehingga bisa ayam itu bertelur setiap hari. Nah itulah mengenai manajemen pemeliharaan ayam petelur secara garis besarnya. Itu yang harus dilakukan. Nanti yang detailnya, mendetailnya Anda bisa baca di beberapa jurnal, mungkin beberapa, nanti berdasarkan nomor tugas seperti Anda yang akan mencari itu. Ini dokter berikan pengantar garis besarnya seperti ini. Jadi, di tugas itu mungkin Anda akan tambahkan secara detail dari jurnal-jurnal atau dari penelitian-penelitian hasil mahasiswa melakukan tesis atau skripsi yang bisa digali nanti. Nah, ini yang diapkir tadi dia yang diguna itu seperti ini. Setelah dia proses produksi, ini berakhir akan dilakukan pengapkiran. Nah ini untuk ayam ini masih bisa digunakan sebagai ayam pedaging. Nah ini yang mungkin yang ada yang pernah beli ayam pedaging di pasar yang apkiran, nah ini setelah produksi itu. Oke, untuk ayam manajemen ayam petelur cukup sampai di sini. Nah, cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti ke ayam broiler, ayam pedaging lagi. Ya, ayam pedaging lebih sedikit sekarang manajemennya, nanti mungkin ya, sampai setengah jam akan bisa selesai. Jadi sebelum jam 12 kita sudah bisa selesai. Ada yang mau ditanyakan mengenai ayam pedaging? Silakan. Ayam petelur ada? Sejauh ini sudah dapat dipahami, Dok. Ya, oke. Jadi tinggal Anda nanti harus sering ke lapangan melihat ini nanti. Nanti pada saat koas juga mencari kasusnya yang depan-depan seperti tadi itu. Baik, kalau gitu kita lanjut ke ayam pedaging. Nah, ini DOC ayam pedaging. Nah, kalau ayam pedaging lebih simpel lagi sistem pemeliharaannya. Karena memerlukan waktu cuma sekarang mulai 28 sampai 32 hari sudah dipanen. Gitu. Kan 26 kemarin. Itu yang tempat penelitian dengan mahasiswa mulai umur 26 sudah dilakukan penjarangan. Setelah itu umur 32 hari sudah habis dijual. Nah, sini lebih simpel, dia cuma intensif setiap hari, tapi sampai umur 32 hari sudah habis. Yang lebih simpel daripada ayam petelur tadi. Jenisnya banyak, tergantung juga dari pabrikannya, mana yang akan Anda ajak kerjasama, itu akan jenis ayam bisa dipilih. Nah, langkah beternaknya ayam pedaging itu sama juga dari mulai dari pemilihan bibit. Pemilihan bibit nanti ada kerjasama dengan pusat-pusat pembibitan yang mana yang digunakan, apakah dari Carun Pokan, dari Sipandawa, banyak yang dia ajak kerjasama nanti mengenai bibit itu. Ya, kalau kita lihat anunya memang sudah diseleksi sebenarnya di pembibitan tadi ya, aktif bergerak, gemuk, bulat, bulunya mengkilap, mata tajam, anus bersih. Nah itu secara teoritis itu yang Anda lihat, tapi biasanya sudah yang masuk ke vlog sini, nah ini bersih sudah, seperti itu sudah dari penetasannya langsung dipilah dia ke kotak yang lagi satu gitu. Nah di peternakan penetasan itu sudah dipilih di sana. Ya, Anda biasa tidak perlu lagi memilih karena Anda sudah menerima dalam satu box, sudah ditandatangani di sana seleksinya, breeder anunya, seksinya juga ada di sana, berapa yang jantan, berapa betinanya dijelaskan di box itu. Sudah ada tanda tangan dari perusahaan itu tadi. Nah, ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian tetap awalnya lah perkandangan.
lokasi dan sistem ventilasi itu yang perlu disampaikan. Di mana akan ada lokasinya, kemudian sistem ventilasinya seperti apa open house atau close house, tergantung lokasi dan yang akan Anda lakukan peternakan itu. Apakah di Bali sekarang terdesak oleh pemukiman, sehingga mulai ke pinggiran yang beternak ayam ini, Tabanan, Negara yang banyak sekarang, Tabanan memang misalnya yang banyak di daerah Penebel, daerah itu banyak. Nah, yang kemarin ini masih ada di Badung, masih ada kemarin di daerah Sibangka Utara itu, sana masih banyak ada peternakan ayamnya sampai menuju ke Blakiu gitu. Misalnya di Petang itu ada, mencari tempat yang pinggiran dan udaranya masih bersih, ada suhunya agak dingin di sana. Bangli yang banyak. Memang hampir di kabupaten sih ada ini dia. Tapi yang close house malah di Denpasar ada, karena close house tidak memikirkan dia masuk di Jimbaran ada yang besar. Mahasiswa kemarin mengambil sampel di sana, mahasiswa koasnya, dan mahasiswa penelitian juga, karena sistemnya close house, jadi tidak ada kotoran yang keluar. Jadi suhu semua diatur dengan mesin, itu ada di Jimbaran yang besar. Nah, itu sistem berkandangan yang diperhatikan tergantung lokasinya. Kalau Anda di lokasi dekat pemukiman, akan lebih banyak memilih yang close house, jadi sehingga tidak ada udara yang keluar. Memang biayanya lebih tinggi, nah, tapi keamanannya tidak mengganggu lingkungan. Nah, yang penting di sini adalah pengaturan suhu, yang penting di ayam belerang ini sangat penting sekali. Karena dia per minggu harus berubah-ubah suhunya. Di sini salah, dia banyak kematian terjadi. Dia karena umurnya pendek dan berat badannya cepat meningkat. Nah, di sini suhu badannya akan cepat berubah-ubah sehingga pengaturan suhu yang sangat diharapkan. Dari umur 1 sampai 7 hari itu suhunya masih dingin 32 sampai 34. Seminggu kemudian sudah langsung suhunya dia diturunkan, jadi masih diturunkan. Jadi di sini masih panas, suhunya 32, 34, di sini diturunkan. Kemudian terus semakin seirama dengan berat badan dan panas badannya dia meningkat, nah berarti nanti suhunya semakin menurun. Ini yang perlu kalau padanya masih open house, nah inilah ventilasinya harus diatur, terutama di ayam-ayam yang sudah besar dan yang masih kecil sekali. Yang di tengah-tengah ini mungkin stabil dengan suhu lingkungan, tapi yang sudah di umur 50 di atas 20 hari, nah ini sudah harus menggunakan suhu yang dingin. Ya, perlu ditambahkan blower. Jadi kalau yang terbuka adanya menggunakan blower dia, sehingga sirkulasi udara yang menjadi lebih dingin. Nah, ini karena yang masih open house ya, masih terbuka. Nah, ini diatur ayamnya sudah besar ini dia di atas 20-an, dia menggap-menggap sudah dia membutuhkan suhu yang lebih dingin. Nah, sehingga ini kalau masih di dekat-dekat persawahan itu lebih aman ya, masih menggunakan kandang open house. Ini yang sudah menggunakan close house, jadi kandang sudah ditutup ya dengan close house. Nah, ini diatur dengan blower suhunya. Ini kemarin salah satu tempat penelitian dari mahasiswa. Ini salah satu tempat kandang ayamnya bagus. Ini ada di depan ini ada 10.000 ekor ayam setiap kali produksi. Dia bisa masuk di kandang ini 10.000 dengan 2 tingkat. Di bawah ada 6.000, di kandang atas ada 10.000. Di sini beberapa kali mahasiswa melakukan penelitian. Ini ayam yang masih umur kecil, juga menggunakan jadi di close house, jadi tutup semua ventilasinya. Ini yang masih ada juga close house yang menggunakan permanen sebenarnya. Fotonya ini ada di Tabanan itu, kemarin penelitian mahasiswa di Tabanan,
Ya, kandangnya bagus sekali, permanen. Ini dulu kandang open house dijadikan closed house gitu. Sama dengan ini open house, kemudian dijadikan closed house, ditutup dengan terpal. Itu yang di Tabanan itu ada sudah menggunakan apa namanya fiber ya penutupnya. Bahkan 70% mempengaruhi biaya pemeliharaan. Biaya yang broiler itu bahkan 70% mempengaruhi biaya itu, sehingga kalau dihitung-hitung itu yang memerlukan biaya yang tinggi. Umur menjadi dua kelompok dia. Itu starter itu umur 1 sampai 21 hari. Lebih ringkas daripada yang telur, cuma 1 sampai 21 hari starter. Kemudian pembesaran itu setelah 21 hari. Di atas 21 hari itu grower. Ini kandungan proteinnya, kalau yang di starter itu 23%, BR1, broiler 1 nih, sampai umur 21 hari, pakannya broiler 2, itu setelah umur 21 hari. Jadi kode-kodenya seperti itu kalau di peternak atau di pabrik pakan ternak. Jadi ada broiler 1, broiler 2, itu yang broiler 1 sampai 21, broiler 2 itu adalah 21 ke atas. Simple ya, cuma 2 macam jenis pakan yang perlu diberikan. Nah, ini cuma contoh aja jumlah pakan selama pemeliharaan dibagi total yang ini menghitung efisiensi rasio. Jadi menghitung efisiensi pakan atau FCR. Jadi ini penting sekali dari yang broiler. Itu kan dihitung tuh dia tiap minggu. Kalau habis pakannya sekian, sekarang berapa berat badannya, cocok apa tidak gitu. Nah, ini kalau pemilik ayam itu nggak tahu dia. Kalau terjadi pemborosan, kalau umur seminggu, bobot ayamnya sekian, pakannya habis sekian gitu. Nah, terus dihitung terus. Ini di tempat penelitian kemarin begitu dah. Kalau sudah umurnya 10 hari, bobotnya sekian, pakannya habis sekian. Kalau terjadi sesuatu berarti ada pemborosan atau ada sesuatu yang menyebabkan tidak sesuai antara pakan yang habis dengan bobot yang diberikan. Ini penting ya yang broiler, karena pakan yang akan menentukan keuntungan akhir, pakan dan berat badan. Terus hubungannya antara pakan dan berat badan. Kalau itu tidak cocok, nah ini yang menyebabkan kerugian pada peternak ayam. Contohnya ayam yang dipanen 1000 ekor dengan berat 2 kilo itu umpamanya, pakan yang dihabiskan sekian 3.125 kilo. Jadi FCR-nya itulah jumlah pakan yang dihabiskan dibagi dengan berat badan 1,56. 1,56 perbandingannya dia antara pakan yang dihabiskan dengan berat badan yang diakhirkan. Kalau semakin kecil dia sininya, berarti jumlah pakan yang dihabiskan lebih kecil. Jadi dengan pembaginya, ini pembaginya berat badan ini. Semakin berat badannya, nah itu berarti pakan itu atau sistem pemeliharaan itu bagus dia. Itu semakin kecil FCR-nya. Nah, biasanya diusahakan maksimal 1 sampai 1,5 gitu. Kalau lebih besar daripada 1,5 katanya itu terjadi kerugian. Nah, itu. Sehingga di sini kalau dicek terus berapa habis pakan, berapa berat yang sudah dicapai. Jadi pantau hampir setiap, kalau bisa 3, itu di pernyataan kemarin itu setiap 4 sampai 1 minggu itu tahu dia perkembangannya, udah hafal dia anunya, peternaknya itu. Oh sekarang beratnya sekian, kalau mahasiswa menimbang pada saat penelitian, setelah disocokkan dengan pemiliknya, tahu dia, oh ya memang sudah pantas sekian, umur sekian, pakan yang habis sekian. Ya, itu kalau sudah peternaknya sekian tahun peternak, dah sudah tahu dia anunya, prosesnya itu. Kemarin mahasiswa ada yang menghitung ini antara bobot dengan pakan yang dihabiskan. Jadi kualitas pakannya nanti baik, kalau dari itu dia protes dia, makanya berarti kualitas pakannya kurang baik kalau dia ininya besar. Sehingga dia bisa protes dengan pabrik pakan bahwa adakah bibitnya yang tidak bagus. Menurut peternak, kalau ini tidak tercapai bisa ada 3 kemungkinan. Bisa pakannya yang kurang bagus, bisa bibitnya yang kurang bagus, bisa pekerjanya yang korupsi dari pakan itu. Jadi tidak semua diberikan ke ayam pakannya. Tahu dah dia. Kalau ada baru peternak kandangnya bermain, dibilang habis sekian, tapi bobotnya sekian, dia curiga juga.
dia curigai ada itu, bisa dipakan, bisa di bibit, bisa di pekerjanya. Itu dan kemarin saya diskusi dengan peternaknya apabila FCR tidak tercapai. Nah, juga teknik beternaknya karena hanya ada sampai 6 minggu dia. Itu mulai dari minggu pertama, PUCD yang dipindahkan ke induk atau tempat pemanas itu bersama dengan ayam telur. Minggu keduanya, pemanas tadi sudah suhunya dikurangi, kemudian kebutuhan pakannya sudah ada sekian gram dihabis untuk 2 minggu per ekornya. Kalau dia punya 100 tinggal dikalikan aja bahwa pakan itu habis sekian gram. Kalau punya 1000 dikalikan 1000 bahwa di minggu kedua itu kebutuhan pakan sekian. Minggu ketiga juga mulai dia kebutuhan pakan sudah tahu dia sekian gram per ekor. Di sini ada vaksinasi, kemudian vaksinasi ulangan di minggu ketiga, dan di minggu di uji sudah lakukan vaksinasi di pabrikan. Minggu keempat pemanas tidak diperlukan lagi, kebutuhan pakannya 65 gram per ekor. Ya, mulai rentan penyakit sini karena mulai suhunya, suhu badannya sudah meningkat, kemudian amonia di kandang itu yang sudah mulai meningkat, sehingga perlu ada pembersihan kandang atau penggantian dari liter alas kandang itu perlu diganti karena sudah kandungan amoniaknya tinggi. Nomor kelima, penggantian atau penambahan alas kandang. Misalnya sudah ada kebutuhan pakan sekian. Ini sudah di umur 6 minggu itu sudah dijual dia. Sudah jarang, dan jarang sekarang sampai umur 6 minggu sekarang dengan yang bagus sekarang 5 minggu sudah habis dijual ayamnya. Jadi mulai dari 7 kali 2 sekarang 4 kali di minggu keempat pun sudah mulai ada dijual. Jadi penjarangan ayam yang besar-besar mulai, atau ayam-ayam untuk ayam-ayam lalapan itu biasanya sudah di umur 4 minggu, sudah di umur 25 hari itu sudah diambil. Kemudian umur 5 minggu sudah hampir habis, malah jarang yang sampai 6 minggu. Kecuali memang di pasaran karena harga ayam lagi anjlok, nah kadang-kadang pengambil ayam itu lambat pengambilan dari pasar, dan baru dia bisa sampai ke 6 minggu. Sehingga ayam sampai bobotnya 2 kilo lebih dia. Ini ayam-ayam yang sudah mau panen. Penyakit yang seringnya ini, ya, tetelo itu yang ditakuti, ND itu. Anda sudah tahu dalam paramisopirus, kemudian penyakit flu burung yang sama dengan ND itu yang ditakuti, Tomixer, kemudian penyakit gumburu, tadi penyakit Epstein bursalisi itu, yang karena yang menekan respon imun oleh ini Anda lihat penyakit gumburu yang dilihat penyakit viral. Ini penyakit bakteri, CRD, nah ini yang ditakuti juga. Kemudian darah kapur, pelorum. Nah ini salmonella itu, salmonella pelorum. Nah, ini yang penyakit-penyakit dari bakteri yang juga ditakuti. Ini, nah, terutama itu yang paling banyak ditakuti penyakitnya. Jadi yang utama, yang lain-lainnya ya masih bisa dikendalikan biasanya. Tapi kalau vaksinasinya bagus, ini jangan sampai kena kasus atau wabah penyakit ini. Kalau sampai kena kasus atau wabah penyakit ND, AI, nah itu akan menjadi ancaman serius dari peternak. Nah, kalau hanya kasus 1-2 tidak apa-apa, tapi kalau sampai wabah, nah ini yang akan menjadi masalah. Oke, penyakit ya ini sudah, kalau melakukan pembedahan ayam yang sakit di kandang dan yang diperiksa, di kemarin pulang ada yang ayamnya sakit dicek. Nanti Anda pada saat koas akan melakukan ini, pengambilan sampel sendiri. Nah, jadi lebih simpel untuk ayam daging, jadi kita cukup sampai di sana. Ayam pedagingnya. Nanti unsur tengah itik ini kita bisa ambil minggu depan untuk kuliah tengah itik. Nah,
Untuk persiapan tugas, mungkin bisa kita lakukan sekarang. Tugasnya di bawah, ada tugasnya di bawah ya. Nah, ini nanti untuk tugas kelompok nanti kita bagi A1, A2, A3 gitu, nanti A3, A4 ya, maksudnya kelas A, kelas A, ini ada A1, nanti ada A2, seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti kelompok A1 mungkin absennya 1, kalau memang tergantung pembagian jumlah dari jumlah itu tidak sama jumlahnya. Ini ada yang 36, ada yang kalau 36 dibagi 4, 8 kali 4, 32, 9 ya, berarti 9 orang anggotanya. Nanti hasilnya nanti dalam satu kelas itu akan ada 2, A1, A2 gitu, berarti ini dibagi 2, dia kalau 9 jumlahnya, A1-nya 1 sampai 5, A2-nya 6 sampai 9 orang. Nomor 9 gitu ya, nomor urutnya nanti. Kemudian kelas B itu jumlahnya banyak, ini kelas B 48, jadi 48 dibagi 4 gitu, berarti jumlahnya banyak 12 ya, 12 orang, berarti 66 nanti dia gitu, tiap kelompok 6 orang gitu. Itu Kosti nanti membagi sesuai dengan yang ini cuma ada 32 kelas C, dia juga akan dibagi 4 itu 8 jadinya ya, 8 kali 4, 32 ya. Ya, jadi 4 orang anggotanya gitu. Nanti D ada 35 bagi 4 atau 39 orang, berarti 9, 36, 4 kali 9, 36 ya, ada 4 orang, sekian orang. Nah, nanti silakan membagi itu. Nah, tugasnya ini nanti kalau A1 nanti sebenarnya hari ini A1 manajemen pemeliharaan bibit dan pakan beternak ayam petelur. Gunakan gitu ya, manajemen pemeliharaan bibit dan pakan ayam peternak, yang ada fokus di sana nanti manajemennya bagaimana. Nanti sepintas sudah kita jelaskan. Kemudian yang kelompok A2 tadi manajemen kandang dan pengendalian penyakit ayam petelur. Di lapangan. Jadi kalau bisa Anda lihat kalau di lapangan, jadi kalau di bibit itu bagaimana, di mana riskannya biasanya, nah sebagaimana membuat manajemennya sekarang supaya mengatasi keriskanan pada pembuatan bibit itu namanya kasus-kasus kematian pada bibit ayam. Dan nanti kalau sistem manajemennya bagaimana, nah itu Anda bahas ya. Nah, begitu juga mengenai pemberian pakan supaya tidak muncul banyak kasus penyakit gitu. Banyak pembuat model pembahasan seperti itu. Nah, ini juga tadi manajemen kandang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di peternak ada kandang baterai, ada kandang koloni, sekarang ada kandang yang model baru. Nah, itu Anda coba diperdalam lagi. Dan pengendalian penyakit pada ayam petelur itu. Tadi sudah dokter jelaskan mengenai vaksinnya, nah, mungkin nanti ada yang lainnya Anda tambahkan untuk pembahasan dari kelompok A2 ayam petelur. Kemudian kelompok B menilai ayam, langsung ke pemasaran dan tinjauan ekonomi beternak ayam petelur. Nah, bagaimana model dari Anda penekanannya nanti, bagaimana model pemasarannya, di mana pelanggannya, sehingga dan bagaimana tinjauan secara ekonomi beternak ayam petelur itu menguntungkan atau tidak.
Kita ambil 1000 ekor ayam, kalau kita ambil 1000 ekor ayam, kita buatkan analisisnya, bagaimana model pemasaran, dan bagaimana kalau ditinjau dari segi ekonomi. Kemudian kelompok B2, nah sekarang di Bali ada sistem pemeliharaan ayam dengan memelihara sendiri, kemudian ada juga beternak ayam kemitraan dengan perusahaan. Jadi kalau ayam beternak ayam sendiri itu kita semua menanggung biaya mulai dari kandang, pembelian bibit, pakan, obat-obatan, dan lain sebagainya kita yang mengatur semua, termasuk pemasaran. Nah, tapi dengan sistem kemitraan itu peternak hanya menyiapkan kandang, lahan dan kandang, kemudian perusahaan yang mengisi bibitnya, pakan, obat-obatan, itu dan konsultannya. Kemudian telurnya, produksinya juga akan langsung diambil nanti oleh perusahaan mitra itu. Jadi tidak lagi memasarkan ke pasar gitu, sendiri memasarkannya. Sudah ada kontrak harga di sana. Coba Anda telusuri itu, lakukan analisisnya, keuntungan dan kerugian kalau Anda beternak ayam bertelur sistem kemitraan bagaimana, kalau Anda ada peternak yang melakukan peternakan dengan sendiri atau mandiri, bagaimana mengenai analisis keuntungan dan kerugiannya, di mana kelebihan dan kekurangannya. Nah, nanti kelompok C nanti mungkin di IT yang kena ya nanti. Kelompok D, kelompok C. Kelompok C dari yang pedaging nanti kena. Kelompok C, manajemen pemeliharaan bibit dan pakan beternak ayam pedaging. Karena manajemen dan bibit dan pakan beternak ayam pedaging, ini berarti kelompok C atau kelas C gitu. Kelas C, nanti ini kena ini manajemen dan pemeliharaan bibit dan pakan beternak ayam pedaging. Ini kelas D, kelas C2. C2 manajemen kandang dan pengendalian penyakit ayam pedaging. Itu kelompok C2. Jadi sama dengan manajemen ayam. Kalau manajemen ayam bertelur dari kelompok yang di atas kelas A, di kelas C-nya manajemen pemilihan bibit dan pakan beternak ayam pedaging. Kemudian kelompok C2-nya manajemen kandang dan pengendalian penyakit ayam pedaging. Kemudian kelompok D nantinya tugasnya ke pemasaran dan tinjauan ekonomi beternak ayam pedaging. Pemasaran juga sama kemana dan tinjauan ekonominya kalau beternak ayam pedaging. Jadi ambil sampel 1000 ekor, jadi dia akan mendapat keuntungan berapa dia. Kemudian kelompok D2-nya analisis keuntungan kerugian sehingga ayam pedaging sistem sama kemitraan dan mandiri. Hampir sama sebenarnya dengan ayam petelur. Kemudian judulnya ini hanya sekarang mungkin nanti di manajemennya sedikit berbeda. Kalau ayam petelur beternak mandiri dan beternak kemitraan, hampir ayam pedaging juga punya cara sendiri dia manajemennya, baik untuk ayam pedaging sistem kemitraan maupun dengan mandiri. Nah, jadi ini akan tugas kelompok kelas A, B, C, D. Itu nanti kita bisa presentasi mungkin di minggu minggu depan kita kuliah etik dulu. Masih ada nanti mungkin minggu depan juga kuliah etik tidak banyak sebenarnya. Kita bisa beberapa ada grup yang presentasi. Kuliah etik yang tidak banyak, itu tidak terlalu banyak. Mungkin mulai minggu depan, coba nanti minggu ketiga, keempat kalinya presentasi. Di sini cuma sehari dibuat presentasinya, nanti minggu keempat, pertemuan keempat kita tugas atau ujian
Itu PR yang keempatnya. Sehingga ini karena banyak presentasi, dokter harapkan nanti minggu depan sudah mulai ada dua kelompok A bisa presentasi, kelompok A bisa presentasi, sehingga nanti yang belakangan kelompok B, C, D itu bisa presentasi di pertemuan yang ketiga. Pertemuan kedua besok, minggu depan, itu masih sudah bisa presentasi dari dua kelompok, itulah dua kelompok. Nanti dua kelompok. Dua kelompok jadi satu kelas. Nah, satu kelas dokter pakai kuliahnya mungkin setengah pertemuan, kemudian setelah pertemuan digunakan untuk presentasi. Ya, dokter akan sampaikan sepertinya lagi. Baik, untuk hari ini, kalau tadi ada gangguan di awal ya cukup sampai di sini kuliahnya. Nah, minggu depan kita akan kuliahkan itiknya, cuma sedikit kok dia, tidak banyak ya itu. Kuliah itiknya. Ada yang mau ditanyakan dari pertemuan hari ini? Silakan. Kotinya mungkin ada yang salah satu koti yang ini yang mengenai pembagian grupnya. Baik dokter, kalau dari kelas D sendiri sudah merasa cukup jelas. Cukup ya. Ya nanti kita itu udah nanti silakan lakukan pembagian aja ya. Mungkin nanti kuliah Pak Sampurna juga disesuaikan nomor untuk membagi tugas nomor NIM-nya aja. NIM berapa yang di Pak Sampurna, NIM berapa di Bapak, nanti selanjutnya yang di dosen yang lain NIM yang ke bawah nanti. Yang pertemuan pertama kan dokter sama Pak Sampurna aja. Nanti cuma ditanyakan mengenai NIM-nya untuk 10 orang di Pak Sampurna mulai dari 1 atau berapa gitu. Nanti selanjutnya dari dokter gitu umpamanya. Hanya dibagi NIM-nya gitu aja. Baik, kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, nanti kalau ada masalah dikit, sepertinya mungkin bisa untuk pembagian grup itu bisa di WA ya, ditanyakan, didiskusikan lagi WA grup dari Koti. Karena Koti saya harapkan untuk membagi mahasiswa untuk tugas itu. Nanti buat PPT-nya, untuk tugas itu ada presentasi, buat PPT, di samping nanti buat di store papernya, gitu, untuk papernya, dan PPT-nya. Nanti bisa di store online aja papernya, tidak apa-apa. Nanti kalau di OASE buka, mungkin nanti Pak Sampurna akan masukkan di OASE. Begitu sekarang tuntutan dari fakultas supaya ada case-based learning, terutama nanti di kasus itu. Kasus itu muncul di OASE katanya. Hanya sekarang belum bisa dimasukkan. Baik, kalau sudah tidak ada, jadi terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah menjelang jam 12, sehingga Anda bisa istirahat untuk kuliah selanjutnya nanti. Yang kedua dari Pak Sampurna. Ya, nanti ada waktu. Jam 13 mulainya ya, dari Pak Sampurna. Yang ketemu minggu depan. Mungkin Terima juga kasih dok. baik lagi sekali Kotinya